Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Suryaning Tias dengan NPM 2023030069, kelas A Prodi Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perilaku bermoral dan tidak bermoral, serta kaitannya dengan nilai Pancasila. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perilaku tidak bermoral. Di sini, saya telah memaparkan 3 contoh gambar dari perilaku tidak bermoral. Yang pertama ada kekerasan pada anak, kemudian ada tindakan pembulian, dan yang terakhir ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari ketiga gambar tersebut yang telah saya paparkan, sudah jelas bahwa ketiga perilaku tersebut melanggar nilai Pancasila, yakni sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan dampak secara fisik, tetapi juga psikologis terhadap korban. Kekerasan pada anak akan menyebabkan anak tersebut menjadi pribadi yang keras dan pemberontak. Sedangkan tindakan pembulian akan menyebabkan dampak yang sangat luas bagi korban, mulai dari susah sosialisasi hingga bunuh diri. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. KDRT tidak hanya berdampak bagi suatu hubungannya saja, tetapi juga orang-orang terdekat yang ada di sekitar hubungan tersebut, terutama anak dan orang tua. Anak yang lahir dari keluarga yang mengalami KDRT akan menimbulkan kemungkinan untuk anak tersebut memiliki trauma dalam menjalani sebuah hubungan. Korban-korban dari tindakan tidak bermoral ini juga memerlukan bantuan keluarga maupun sosial agar bisa pulih secara mental. Hal ini juga berlaku bagi keluarga korban bunuh diri karena tindakan pembulian khususnya. Sedangkan untuk pelaku harus dikenai hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perilaku perbuatannya. Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga yang bergerak pada bidang pertolongan korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Pada korban juga harus berani untuk speak up dan melapor ke lembaga tersebut untuk meminta bantuan dan perlindungan terhadap pelaku. Bagi orang tua juga harus meminimalisir berkembangnya anak dengan potensi melakukan kekerasan, seperti memberikan edukasi secara mandiri di rumah. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian besar pelaku tindak kekerasan memiliki latar kehidupan yang buruk, mulai dari orang tua, lingkungan sosial, sampai edukasi yang kurang memadai. Maka dari itu, orang tua sebagai pendidik pertama untuk anak juga harus berkontribusi dalam pemberian pengetahuan tentang seberapa negatif hasil yang dihasilkan dari perilaku tidak bermoral, khususnya kekerasan. Selanjutnya ada contoh perilaku bermoral. Saya telah menampilkan gambar anak yang menyalami orang tuanya dan 3 gambar orang yang melakukan gotong royong. Menyalami orang yang lebih tua merupakan tindakan orang beradab yang termasuk nilai Pancasila sila kedua. Sedangkan gotong royong pada gambar melambangkan nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gotong royong juga menimbulkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar masyarakat, yang juga berkaitan pada nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kerjasama atau kerja tim yang dilakukan saat gotong royong juga akan melatih seseorang menjadi seorang yang kooperatif. Kegiatan gotong royong tidak harus dilakukan dalam kelompok besar, tetapi juga bisa dilakukan dalam kelompok kecil, seperti membersihkan kelas. Memiliki kebiasaan gotong royong sejak kecil juga membantu membentuk pribadi yang bisa bekerja dalam tim, yang tentunya juga akan berguna saat anak beranjak dewasa. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tindakan perilaku bermoral dan tidak bermoral, serta kaitannya
dengan nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.